Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Khairuddin. Di video ini saya akan membahas tentang rahasia bisnis minuman kekinian yang menggunakan bahan dasar susu murni sebagai bahan baku utama dengan modal 5 juta rupiah dan menghasilkan omset mencapai 4 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per bulan. Simak video berikut ini. Flavor lagi ini ada 13 pesanan, yaitu susu murni, ada mangga, original, dan banyak lagi. Ini masih ada travel lagi yang datang. Begini teman-teman cara membuat susu minuman kekinian ya. Modal sedikit tapi untung cukup lumayan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada keluarga, kerabat, dan yang lainnya agar bisa bermanfaat bagi orang-orang terdekat Anda, terutama bagi teman-teman yang mau terjun di dunia bisnis, terutama di bidang kuliner. Oke, sebelum kita bahas ke inti, saya akan sedikit bercerita agar nantinya jika teman-teman mau mencoba bisnis ini bisa menghemat modal. Nah, sebenarnya untuk modal bahan kita itu hanya habis Rp500.000 teman-teman, dan uang 4,5 juta rupiah itu terpakai untuk sewa kios selama 1 tahun, dan itu kiosnya hanya di emperan toko yang lebarnya 2 meteran lah. Nah, kenapa kok uang 500.000 itu bisa cukup untuk menjalankan bisnis ini? Karena saya mempunyai beberapa cara untuk menghemat biaya. Yang pertama adalah gelas cup. Jadi gelas cup ini saya cetak sendiri menggunakan kertas yang sudah saya print out seperti ini, kemudian dipotong, selanjutnya ditempel seperti ini. Karena kalau kita datang ke percetakan gelas itu kita harus cetak minimal 1000 biji, dan itu menghabiskan uang kira-kira Rp800.000. Nah, cover ini sebenarnya sangat penting teman-teman, karena kalau kita membuka usaha, kita harus mempunyai nama, harus mempunyai brand atau logo seperti ini agar menarik minat pembeli. Selain itu, agar bisnis kita itu mudah dikenal. Yang kedua adalah mesin press. Nah, untuk menghemat biaya tanpa menggunakan mesin press, kita menggunakan tutup biasa seperti ini. Jadi ketika ada pembeli, sudah kita buatkan menunya, sudah kita tuang di gelas ini, kemudian ditutup seperti ini. Agar lebih kuat dan lebih aman lagi, kita tali pakai gelas khusus seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya aman teman-teman, karena yang namanya pembeli itu kan kalau bawa gelasnya kan pasti kayak gini, jadi nggak mungkin dibolak-balik. Jadi menurut saya itu aman, dan kita hemat uang Rp900.000. Yang ketiga adalah termos es. Ini berguna sebagai pengganti kulkas. Jadi kalau kita beli kulkas kan kisaran harganya mungkin sampai 1,5 juta. Ya 1 juta ke atas lah. Jadi dulu saya memakai ini, dan ini pun saya dulu hanya pinjem. Jadi setiap hari kita harus bolak-balik nganter ini. Jadi caranya di dalam ini sudah ada susu yang sudah matang, yang posisinya udah dingin, yang kemudian kita campurkan dengan es batu. Yang keempat yaitu meja. Jadi untuk meja itu dulu saya membuat sendiri teman-teman, dan hanya mengeluarkan uang untuk membeli cat. Sedangkan bahan bakunya mungkin dari papan atau kayu itu saya bisa nyari di lingkungan sekitar.
dan kita bisa hemat uang sekitar 1 juta rupiah. Kisaran seperti itu ya, harga-harga meja, harga gerobak untuk jualan tuh kalau saya survei seharga 1 jutaan ke atas. Nah, itu adalah cara saya untuk menghemat biaya atau menghemat modal, teman-teman. Dan pada waktu itu uang hanya tersisa 200.000 lebih dikit yang pada akhirnya saya gunakan untuk membeli blender. Nah, ini cerita manisnya nih. Walaupun kita menggunakan barang dan alat yang sederhana, tapi saya nggak nyangka ternyata omset penjualan itu sangat memuaskan, teman-teman. Dan pada waktu itu saya hanya jaga toko selama 1 minggu. Karena omsetnya cukup memuaskan, saya langsung menggunakan karyawan. Dan dengan omset itu saya akhirnya bisa membeli blender, bisa membeli kulkas, bisa membeli mesin press, dan juga bisa datang ke percetakan untuk mencetak gelas ini. Pada waktu itu saya langsung cetak 3.000 biji. Dan selain itu, selain penjualan offline, saya juga melakukan penjualan melalui online, yaitu menggunakan aplikasi GoFood dan GrabFood. Dan omsetnya walaupun nggak sebanding dengan penjualan offline, saya rasa itu juga cukup lumayan. Dan ini akan saya tunjukkan kepada teman-teman untuk penjualan online-nya. Kameranya agak maju aja. Ini kan saya tunjukkan pendapatan bulanan di aplikasi GrabFood dulu ya. Ini ada 1.500.000, selanjutnya 2.200.000, selanjutnya lagi 1.977.000, hampir 2 juta. Selanjutnya 1.200.000. Nah, ini adalah pendapatan online melalui aplikasi GrabFood ya. Dan satu lagi di aplikasi Gojek. Kalau menurut saya lebih unggul sedikit sih kalau penjualan melalui aplikasi Gojek. Ini akan saya tunjukkan juga. Oh ya, kalau di aplikasi Gojek itu tidak bisa dirinci seperti Grab ya. Kalau di Grab kan bisa dirinci pendapatan bulannya. Kalau Gojek kita hanya bisa lihat harian aja. Ini akan saya tunjukkan transaksinya harian. Kameranya maju lagi. Ini penjualan setiap hari seperti ini ya. Ada banyak banget. Tapi ini aplikasi yang sebenarnya hanya di rumah ini. Bukan yang di toko ya. Karena kalau aku login yang di toko itu aku harus nyari apa namanya? PIN-nya. Sedangkan nomor HP-nya itu kan saya tinggal di kios. Dan ini penjualannya hanya untuk online, hanya di rumah aja. Ini masih banyak banget. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pendapatan penjualan online, kalau saya perkirakan itu saya hitung-hitung mencapai 4-5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya kita akan bahas ke inti, yaitu langkah rahasia untuk menjalankan bisnis ini. Agar nantinya jika teman-teman mau mencoba bisnis ini bisa menjalankan dengan mudah tanpa kesalahan. Kita akan bahas satu persatu. Langkah yang pertama adalah menentukan nama. Untuk nama bisnis kita bisa ambil dari trennya masa kini. Kalau sekarang itu ngetrennya boba, misalnya kita bisa kasih nama boba milk. Misalnya ngetrennya dalgona, kita bisa ambil nama dalgona cheese, atau kita bisa ambil nama itu dari bahan baku utama kita. Seperti saya itu kan bahan bakunya susu murni, maka akan saya kasih nama susu level A. Nah, untuk nama itu menentukan kesuksesan kita untuk berbisnis ini, teman-teman. Jadi kita jangan meremehkan sebuah nama. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu membuat menu atau produk. Nah, agar menu kita itu terlihat menarik, saya menggunakan box studio seperti ini. Ini yang saya buat sendiri. Menggunakan 2 lampu, ya ini di belakang dan di depan. Dan menggunakan kertas warna putih. Ini backgroundnya nanti terserah teman-teman aja kalau membuat. Dan ini menggunakan meja bekas. Kalau teman-teman mau bikin seperti ini nggak harus menggunakan meja, bisa dari kardus, yang penting bentuknya kotak ya. Kalau saya memang menggunakan meja karena saya gunakan jangka panjang teman-teman, jadi biar awet. Dan selain untuk membuat menu,
ini juga berfungsi untuk membuat sarana iklan teman-teman. Jadi kalau kita nanti ada orderan, mungkin sebelum kita kasihkan ke pelanggan nanti bisa difoto dulu di sini. Yang nantinya kita edit dan kita jadikan untuk iklan. Langkah yang ketiga yaitu mencari letak toko yang strategis. Sebelum kita mencari letak toko, kita harus cari tahu sasaran utama kita, teman-teman. Karena kita di sini jualan minuman kekinian, otomatis sasaran utama kita adalah anak-anak muda dan juga para mahasiswa. Maka dari itu kita harus cari tempat atau cari kios yang letaknya di sekitar pusat perbelanjaan ataupun di sekitar lingkungan kampus. Yang keempat yaitu mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan untuk menjalankan bisnis ini. Kalau di sini kita membahas susu murni sebagai bahan baku utama, maka peralatan yang saya perlukan ada 5. Yang pertama adalah blender, itu yang paling penting. Yang kedua adalah glass cup. Kalau kita nggak mempunyai cukup dana untuk mencetak glass cup, kita bisa cetak sendiri. Yang ketiga adalah kulkas. Kalau kita belum mempunyai kulkas, bisa memakai termos es. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah meja. Dan meja itu juga kita bisa membuat sendiri ya teman-teman. Kalau kita beli meja atau gerobak itu memang harganya cukup mahal. Dan yang terakhir adalah mesin press. Nah, kalau kita belum mempunyai mesin press, kita bisa akalin menggunakan tutup biasa. Terus kemudian kita tutup dan ditali menggunakan plastik khusus, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir. Ini langkah rahasianya, langkah yang sangat penting, yaitu tentang promosi. Nah, agar customer itu bisa datang ke toko kita, dan yang paling penting, bisa kembali lagi ke toko kita, saya membuatkan kartu nama seperti ini teman-teman. Ini berfungsi untuk meyakinkan pembeli dan ini bertuliskan 100% asli susu murni tanpa bahan pengawet, pewarna, dan aman untuk dikonsumsi. Dan ini nanti dikasihkan kepada pembeli kita atau customer kita yang sudah datang ke toko kita, mungkin dikasih 1 atau 2. Selain ini saya juga membuatkan nota seperti ini, saya buat sendiri, jangan pakai nota yang biasa. Ini bertuliskan susu level A atau nama toko kita, kemudian ada NB-nya, ini yang paling penting, yaitu bertuliskan bergaransi jika susu yang Anda beli masam. Jadi kemungkinan kalau ada yang pelanggan kita yang beli yang mendapatkan susu yang tidak segar, nanti kita bisa tukar dengan uang atau bisa kita tukar dengan susu yang masih segar. Tapi ini sebenarnya cuman buat menarik aja ya, buat meyakinkan pembeli. Kalau sebenarnya kalau yang basi itu kalau menurut saya memang nggak pernah ada sih, karena itu benar-benar terjaga kualitasnya. Nah, selain 2 ini, saya juga menggunakan jasa paid promote melalui Instagram. Itu vlogger food ya teman-teman. Memang biayanya cukup mahal, tapi menurut saya itu sangat efektif. Selain itu, saya juga pernah membuatkan pamflet atau kertas yang sudah kita print, yang isinya itu produk kita, kemudian bisa ditambahi lagi diskon mungkin, dan bisa ditambahin menu baru misalnya seperti itu. Nah, nanti kita sebarkan di lingkungan sekitar toko kita, dan juga bisa disebarkan kepada orang yang melintas di depan toko kita. Seperti itu. Oke teman-teman, itu saja sedikit pembahasan dari saya tentang bisnis minuman kekinian. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan yang paling penting, video ini saya buat bukan untuk pamer, bukan saya buat untuk sombong, karena kalau ini dipakai buat sombong, saya rasa ini nggak masuk akal ya. Karena banyak banget orang di luar sana yang masih mempunyai omset ratusan juta rupiah, bahkan sampai miliaran. Jadi ini belum ada apa-apanya teman-teman. Nah, itu saja, tapi sebelum saya akhiri, di video selanjutnya saya akan membahas tentang
bisnis rumahan masih tentang kuliner, yaitu nasi kotak dengan modal Rp200.000 dan menghasilkan omset mencapai Rp7 juta per bulan. Mungkin teman-teman mikirnya ini nggak mungkin lah bisnis kuliner modalnya cuma 200.000. Makanya teman-teman harus lihat video selanjutnya. Itu benar-benar terjadi, teman-teman. Itu saja video dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.